Assalamualaikum. Ceritanya, 2 hari kemarin aku melakukan survei di IG story-ku. Aku pengen ngasih tahu kepada adik-adik yang umurnya under 22 tahun atau masih kuliah atau bahkan SMA tentang apa aja sih yang ternyata dulu pernah orang-orang sesali gitu. Dan aku nanya gini ke IGS aku. Intinya aku kepo tentang apa aja sih pesan-pesan yang akan disampaikan oleh kakak-kakak yang di atas 22 tahun untuk adik-adik yang under 22 tahun, which means mereka adalah orang-orang yang sudah lulus, yang sudah bekerja, yang sudah merasakan perbandingan antara masa kuliah dan kerja, dan mereka punya pesan-pesan tertentu yang mungkin bisa membantu teman-teman yang masih kuliah agar tidak menyesali seperti apa yang dulu pernah kakak-kakak sesali gitu. Nah, jadi video ini sebenarnya bisa ditonton untuk semua orang sih, karena fase setiap orang kan beda ya. Ada yang mengalami fasenya di masa perkuliahan, tapi ada yang mengalami fasenya di masa pekerjaan itu juga bisa aja. Namanya self development bisa untuk semua orang. Tapi pesan ini akan sangat baik untuk diterapkan bagi adik-adik yang masih kuliah atau umurnya under 22 tahun. Ada 6 pesan yang aku rangkum, itu adalah 6 teratas, dan menurut aku semuanya aku setujuin, dan ini penting banget. Tapi ada satu poin yang kayaknya kalau cowok sama cewek diskusi tentang ini agak berantem sih. Tapi sebenarnya ini adalah hal wajar karena mereka berpikir sesuai fitrah masing-masing. 6 poin itu apa? Yang pertama adalah mencoba hal baru. Nah, mencoba hal baru ini menjadi poin yang paling banyak. Dari 90 orang yang replay, 16 orang menyarankan untuk adik-adik yang masih kuliah untuk mencoba hal baru. Nah, mencoba hal baru itu masuknya apa sih? Nah, aku mencoba untuk mengelaborasi ya, semoga samalah dengan yang dimaksud oleh teman-teman aku di luar sana. Mencoba hal baru itu kalau misalnya kita tertarik dengan sesuatu, terus kita kepo dengan sesuatu, ya harusnya di zaman kuliah itu, di masa kuliah, kita harusnya mencoba itu dan tidak menunda-nunda. Dan mencoba hal baru itu bisa banyak ya bentuknya. Kayak misalnya kita kepo tentang komunitas, kita bisa banget nyoba komunitas. Kita kepo tentang UKM tertentu. Kita bisa banget untuk mencoba dan menurutku harus sih justru. Atau kita kepo dengan skill tertentu, ya kita harus mencoba itu. Bahkan bisnis pun teman-teman harus coba. Karena ketika masa perkuliahan itu sebenarnya kan banyak kebebasan ya, banyak keputusan-keputusan yang kita tuh ambil sendiri. Jadi manfaatkan waktu sebaik mungkin, karena semasa kuliah juga kita masih dibiayai. Karena teman-teman harus tahu kalau udah kerja, karena kalau udah kerja lebih banyak yang dipikirin gitu. Harus membiayai hidup sendiri, belum lagi kalau udah usia kerja nanti harus mikirin nikah, harus mikirin biaya nikah, harus mikirin apalagi, banyak banget yang perlu dipikirin. Sedangkan kalau di masa perkuliahan itu, jarang-jarang kepikiran kayak jodoh aku siapa, jarang-jarang kepikiran tentang parenting, tentang financial. Makanya, di saat perkuliahan kita perlu banget untuk belajar hal baru. Salah satunya juga manajemen finansial, manajemen emosi, dan banyak hal lainnya yang harus dicoba. Harus banget. Ketika mencoba mulai lebih awal, insya Allah akan memudahkan untuk proses kehidupan di usia-usia selanjutnya. Yang kedua adalah banyakin magang, part-time, dan kegiatan komunitas. Nah, ini ada 14 orang yang menyarankan magang dan part-time. Aku jadikan satu karena menurut aku ini adalah suatu kegiatan eksternal yang harus dicoba gitu. Kegiatan di luar kampus yang harus kita coba. Dan aku setuju banget. Bagian ini adalah salah satu yang pernah aku sesali juga. Pernah aku sesali ya, artinya saat ini aku tidak menyesali sama sekali gitu. Aku sudah menerima apapun yang Allah planningkan, insya Allah itu adalah yang terbaik. Nah, kenapa aku menyesal? Karena yang aku bilang tadi, ketika kita mulainya lebih awal, insya Allah akan mudah gitu untuk proses kehidupan selanjutnya. Tapi karena aku mulai bisnis, mulai magang itu juga lumayan telat, ya biasalah ya ada godaan-godaan setan ketika kita sudah ngomong seandainya dulu aku belajar gini-gini, seandainya dulu. Nah, ini semoga video ini bisa menjadi penolong teman-teman gitu untuk tidak seandainya dulu aku magang dulu ya, pasti aku sekarang udah bisnisnya udah seandainya dulu aku udah mulai bisnis, pasti bisnis aku sekarang udah gede. Seandainya dulu aku ikut magang-magang, mungkin aku sekarang udah diterima kerja. Nah, yang kayak gitu-gitu, aku mencoba untuk menyampaikan kepada teman-teman semoga tidak terjadi lagi. Karena sudah dialami oleh kakak-kakak yang sudah lulus dan kerja sekarang, bahkan udah nikah. Jadi teman-teman, selama di perkuliahan, silahkan boleh banget untuk nyari kerja, untuk nyari part-time, untuk mulai bisnis, itu boleh banget karena nyari kerja susah dan belum tentu teman-teman lulus langsung dapat kerja. Makanya magang itu dan magang sebetulnya juga nggak perlu milih-milih banget sih.
Yang penting cari pengalaman, cari portofolio yang bisa kita taruh di CV, sehingga waktu kita lulus kuliah, insya Allah itu akan sangat mempermudah gitu. Jadi carilah tempat-tempat magang yang menurut teman-teman aku tertarik di situ. Dan lakukan yang terbaik ketika magang tersebut. Yang ketiga adalah 9 dari 90 orang bilang kalau kita waktu kuliah harus belajar bahasa Inggris. Dan kenapa perlu belajar bahasa Inggris? Yang kerasa banget salah satunya adalah ketika ada berita-berita Palestina, itu kan banyak ya berita-berita dari luar negeri dan itu semuanya pakai bahasa Inggris gitu. Salah satu contoh yang sangat berpengaruh, salah satu contoh bahwa bahasa Inggris itu sangat penting dan jurnal-jurnal salah satu sumber yang sudah pasti kredibel itu kan pakai bahasa Inggris semua gitu. Jurnal internasional tuh pakai bahasa Inggris. Itu akan sangat memudahkan kita untuk mencari informasi, untuk tidak dibohongi, untuk mencari sumber-sumber yang kredibel seperti buku, seperti jurnal dan lain-lain. Jadi teman-teman, kalau teman-teman belum mulai belajar bahasa Inggris, silahkan mulai. Ada salah satu cara yang ini tuh caranya murah atau bahkan nggak ada biayanya, yaitu belajar bahasa Inggris di live TikTok. Aku pernah dan itu sangat membantu banget sih sebenarnya. Itu kalau nggak punya biaya ya. Kalau misalnya teman-teman punya biaya untuk les, untuk kursus ya itu sangat nggak apa-apa, silahkan aja gitu. Yang penting mulai lebih cepat. Selanjutnya adalah jangan procrastinate. Salah satu pesan yang kayaknya harus kita semua lakukan deh, bahkan bukan cuman ke teman-teman yang sedang kuliah, tapi kayaknya ke semuanya. Untuk teman-teman yang masih kuliah, jangan procrastinate dalam hal apapun, karena itu adalah salah satu cara untuk manajemen diri, melatih diri kita untuk tidak menunda-nunda. Nah, teman-teman perlu tahu bahwa procrastinate atau menunda-nunda itu adalah sebuah hal yang buruk ya, dan keburukan itu akan bertemu dengan keburukan lainnya juga. Ketika teman-teman malas paginya, itu akan ngaruh ke whole day-nya. Dan ketika pagi-pagi teman-teman udah melakukan hal-hal yang baik, insya Allah a whole day-nya juga akan baik. Jadi teman-teman jangan procrastinate karena kemalasan satu itu akan berujung ke kemalasan berikutnya juga. Selanjutnya adalah baca buku. Ini penting banget untuk memanfaatkan perpustakaan yang ada di univ kalian masing-masing. Kayak, ini perpustakaan itu adalah surga yang sudah dibentuk untuk kita pelajari, untuk kita baca gitu harusnya. Tapi kita lebih tertarik untuk ke kafe-kafe. Aduh ya Allah. Dan teman-teman, buku itu mahal ya sebenarnya. Buku itu mahal, jadi kalau selama masih di perpustakaan, selama masih ada akses untuk kita baca buku gratis, manfaatkan itu. Ketika kita baca buku, kita akan dapetin hal-hal baru, kita akan dapetin hasil pemikiran orang. Kalau kata Raditya Dika tuh gini, buku itu biasanya tuh dibikin misalnya kayak setahun sekali atau 3 tahun sekali. Ketika kita baca buku, kita bisa tahu yang dipikirin penulis selama 3 tahun gitu. Padahal kalau kita baca buku kan cuma seminggu atau bahkan 3 hari. Jadi hasil pemikiran yang begitu lama oleh si penulis kita bisa tahu dalam waktu singkat. Hal-hal baru bisa kita dapatkan di buku. Nah, kalau dapetin hal baru, lagi-lagi aku akan mengulang, ketika kita dapetin hal baru, akan ada tindakan-tindakan baik yang baru juga di dalam diri kita. Dan disitulah kita berprogres. Di bagian terakhir di part 1, yaitu organisasi. Sebenarnya penting gak sih organisasi? Tapi ada yang bilang, gak usah banyak ke organisasi, mending cari kerja aja. Nah, ada 2 kubu di dalam survei aku yang bilang bahwa organisasi itu gak penting, jangan kebanyakan organisasi, mending kerja atau magang aja. Tapi ada 1 kubu juga yang bilang banyakin organisasi, karena organisasi itu bantu untuk manajemen orang, bantu untuk bikin kita disiplin dan lain-lain. Nah, kenapa ada 2 kubu? Ternyata setelah aku lihat lebih detail lagi, 1 kubu yang bilang jangan kebanyakan organisasi, magang aja itu adalah kubu laki-laki. Dan perempuannya bilang banyakin organisasi, karena di situ kita bisa belajar banyak. Sekarang aku bisa terima itu sih, karena yang ngisi survei itu kan orang-orang yang udah kerja ya, which means kalau laki-laki kan emang fitrahnya nanti membiayai keluarganya kan. Jadi dia harus belajar, mungkin belajar bisnis lebih banyak, mungkin harus punya pengalaman kerja lebih banyak supaya waktu selesai kuliah itu tuh nggak nganggur gitu, langsung dapat kerjaan sehingga bisa menyusun planning kehidupan selanjutnya. Misalnya mau langsung nikah, mau langsung apa, bla 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 gitu. Ya mungkin fitrahnya memang seperti itu. Tapi ternyata di kubu perempuan itu bilang banyakin organisasi karena di situ kita bisa belajar banyak, bisa belajar manage orang, kita juga bisa belajar berpendapat, berpikir kritis,
berdiskusi, bahkan public speaking juga bisa dipelajari di organisasi. Nah, jadi jawabannya gimana kesimpulannya? Kesimpulannya sebetulnya organisasi itu juga penting karena itu adalah salah satu cara belajar kita secara gratis. Kita bisa belajar diskusi, belajar berpikir kritis, belajar berpendapat juga di sana. Tapi aku juga setuju sih sebenarnya, jangan kebanyakan organisasi. Jadi ya 50-50 lah, kita belajar organisasi itu boleh secukupnya gitu. Tapi kita harus lakukan yang terbaik juga untuk organisasi. Kalau kita sudah mengambil tanggung jawab ya lakukan terbaik untuk itu. Tapi kita juga harus punya waktu untuk belajar cari uang juga menurutku. Ya memang gak semuanya tentang uang sih, tapi buat aku, cara mencari uang itu tuh perlu dilatih juga sih semasa kuliah. Ya, dengan cara magang, dengan cara mulai bisnis misalnya, karena itu akan mempermudah kehidupan kita setelah perkuliahan. Ya, kita bisa lihat lah ya angka pengangguran di Indonesia gimana dan mungkin di sekitar kita gitu, di sekitar kita atau kalau teman-teman masih under 22, kakak-kakak kalian lah yang mungkin sampai sekarang masih nganggur padahal lulusnya udah kapan. Nah, hal tersebut yang harus kita mitigasi gitu, biar suatu saat kita lulus kita langsung bisa dapat kerja karena kita sebelumnya pernah magang di sini sini sini, karena sebelumnya kita pernah membangun bisnis ini gitu. Sehingga yang kita lakukan tersebut bisa mempermudah kita untuk menjalani proses kehidupan selanjutnya, insya Allah gitu. Itu adalah 6 poin yang teman-teman harus pelajari semasa kuliah sehingga tidak menyesal ketika nanti sudah lulus dan kemudian sudah ada di masa-masa teman-teman harus bekerja. Karena kalau udah kerja banyak banget cabang-cabang yang harus dipikirin. Jadi manfaatkanlah waktu sebaik mungkin selama masih kuliah, selama masih dibiayai hidupnya, selama masih banyak waktu kosong karena kalau udah kerja izin aja tuh susah, cuti juga susah dan belum lagi cerita teman-teman aku yang punya bos yang sangat strict, yang marah-marah, ya banyaklah cerita-cerita kayak gitu. Dan perkuliahan itu menurut aku banyak waktu luang sih untuk belajar hal-hal baru. Jadi jangan sampai menyesal. Ini adalah pesan-pesan untuk teman-teman yang under 22 atau masih kuliah. 6 poin selanjutnya aku akan bagikan di video kedua.